Bapak Ibu orang tua atau wali siswa baru SMK Nusa Putra 1 Semarang, hari ini kami akan menyampaikan tentang prosedur pembukaan rekening baru terkait untuk keperluan pendebetan administrasi keuangan sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu dari pihak Sekolah Nasional Nusa Putra, ada Ibu Yolanda Diva SE. Beliau adalah manajer bidang keuangan Sekolah Nasional Nusa Putra. Selamat pagi, Bu Yol. Yang kedua, dari pihak bank, di sini rekanan sekolah adalah Bank BNI yang diwakilkan oleh Ibu Ferdiana. Pagi, Bu Ferdiana. Pagi, kita. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pemaparan dari pihak sekolah dan dilanjutkan dari pihak bank. Yang kedua tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Yolanda dan dilanjutkan oleh Ibu Ferdiana. Kepada Ibu Yolanda dan Bu Ferdiana kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yolanda, bagian keuangan dari Sekolah Nusa Putra. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyekolahkan dan menitipkan anak-anaknya ke SMK Nusa Putra 1. Di tahun ajaran ini mungkin masih berupa siaran sosialisasi melalui online karena masih masa COVID. Jadi saya akan menerangkan sistematika pembayaran uang sekolah murid-murid kita di SMK Nusa Putra 1. Di pembayaran SPP atau uang sekolah, kita kerjasama dengan Bank BNI dengan sistem auto debit. Ada berlakuan denda. Selama ini Bank Nusa Putra sudah melakukan denda sebesar nilainya 10.000 dan berlaku kelipatannya dari bulan ke bulan. Dan pendebetan dilakukan setiap tanggal 5 dan tanggal 10 setiap bulannya. Karena masa COVID, kita tidak bisa mendatangkan mobil Bank BNI yang biasanya mobil itu akan datang dan kami akan memberikan jadwal pick up servisnya kapan mobil datang, dan siswa itu bisa untuk menyetorkan dana pembayaran SPP-nya melalui bank dengan naik mobil ke tempat mobil BNI tersebut. Kami karena masa COVID ini mau tidak mau pembayaran langsung ke Bank BNI langsung, tanpa bank datang, bisa melalui orang tua bisa melalui dengan transfer atau datang ke Bank BNI untuk setoran ke rekeningnya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan karena selama belajaran masa COVID melalui online, tidak tatap muka di kelas, maka kita memiliki kebijaksanaan untuk menghilangkan denda. Sampai nanti kalau sudah pembelajaran melalui tatap di kelas, kita akan pertimbangkan untuk kapan akan dimulainya. Demikian pemaparan dari saya. Silakan Bu Ferdiana, saya dilanjutkan dari Banknya. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Ferdiana Sari, saya dari BNI Karangayu yang definitif berada di BNI Candi, tepatnya mungkin di Akpol ya Bu. Untuk pembukaan rekening, setoran awalnya kita di Rp100.000 itu disetorkan melalui sekolah. Kemudian kita ada pengisian form untuk wali murid sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dikoordinir ya Bu Yolanda, sudah dikoordinir oleh pihak sekolah, yang Ibu tinggal mengisi di bagian form yang sudah kami beri stabilo. Kemudian untuk syarat mungkin ya Bu Yolanda, untuk syarat-syarat yang harus dikumpulkan hanya 3 Ibu yang mandatori, yaitu KTP orang tua, bisa Bapak atau Ibu, kemudian KK dan akte murid atau siswanya, seperti itu. Terus oh iya, dilengkapi dengan materai 2 yang nanti di sini sudah kita kasih stabilo Bapak Ibu sekalian. Di sebelah sini ada stabilo ke tanda tangan di atas materai, sama di paling belakang sendiri nanti itu ada surat kuasa pendebetan, surat pernyataan. Di situ Bapak Ibu sekalian tanda tangan di atas materi di sini ya. Mungkin cukup ya.
bentuknya buku, kartu ATM-nya satu. Bentuk tabungan sama ATM-nya bisa seperti ini. Untuk ATM-nya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perjanjian pihak Bank BNI dengan Nusa Putra, maka ATM kita terbitkan ketika buku tabungan itu dibentuk. Ketika kita terbitkan buku tabungan, akan tetapi ATM itu untuk sementara waktu dikumpulkan di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Sampai siswa lulus dari SMK Nusa Putra 1 atau mengundurkan diri dari sekolah Nusa Putra. Demikian. Terima kasih Bu Yolanda, Bu Ferdiana. Ya, demikian Bapak Ibu orang tua atau wali siswa baru. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi semakin menambah pemahaman Bapak Ibu tentang pertanyaan orang tua murid. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh para orang tua. Bu Yolanda dan Bu Ferdiana siap menjawabnya. Yang pertama, apakah ini sifatnya wajib? Jadi setiap siswa harus membuka rekening BNI baru? Baik. Ya, untuk pembukaan rekening Bank BNI baru ini, setiap siswa wajib membuka rekening Bank BNI, kecuali kalau siswa itu sudah mempunyai rekening di Bank BNI, tidak usah. Atas nama siswa itu sendiri tidak usah. Tapi kalau belum punya rekening BNI, silahkan dibuka. Dan karena itu akan nanti nomor rekeningnya, nama siswanya, jenjangnya SMK 1 MM atau TKJ, nomor NIS-nya, itu semua masuk ke data ketebang Bank BNI untuk dilakukan pendebitan setiap bulannya. Demikian. Jadi aturan untuk pembukaan rekening BNI wajib, kecuali siswa yang sudah memiliki rekening BNI. Demikian Bu. Terima kasih Bu Yol. Pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab sebenarnya ya. Berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk membuka rekening baru? Kalau saya boleh mengulang, yaitu syarat-syaratnya ada fotokopi kartu keluarga, satu lembar ya masing-masing. Iya. Lalu ada fotokopi KTP salah satu orang tua, fotokopi akta kelahiran siswa yang bersangkutan, dan menyertakan materai 2 lembar masing-masing 6.000. Pertanyaannya yang ketiga, adakah biaya administrasi pembukaan rekening baru? Jika ada, itu berapa dan siapa yang menanggungnya, orang tua atau sekolah? Tadi sepertinya juga sudah disampaikan saldo awal atau biaya Setoran administrasi awal. ya, setoran awal pembukaan rekening baru itu senilai 100.000. Yang menanggung orang tua atau sekolah ini Bu? Dari orang tua. Mungkin tambah penjelasan Bu Ferdiana. Jadi saldo mengendapnya berapa betul. gitu? Jadi untuk taplus anak ini nanti setoran awalnya Rp100.000 dibayarkan oleh orang tua wali murid yang dititipkan ke pihak sekolah. Karena nanti sistemnya kita koordinir lewat sekolah ya Bu Yolanda ya. Jadi orang tua siswa mengumpulkan di pihak sekolah baru kita terbitkan. Untuk saldo mengendapnya Bapak Ibu sekalian ini minimalnya di Rp10.000. Kita tidak ada biaya administrasi untuk taplus anak ini. Akan tetapi setelah siswa tersebut sudah berusia 17 tahun, kita informasikan buku tabungan ini akan menjadi taplus muda nanti. Jadi taplus muda di situ ada biaya administrasinya Ibu sebesar Rp10.000. Tapi selama siswa itu belum berusia 17 tahun, tetap tidak ada biayanya seperti itu. Dan selama masih sekolah di Nusa Putra, masih sekolah di Nusa Putra masih tidak 17 tahun, biayanya. tapi kalau masih sekolah di Nusa Putra, kita sudah bisa mengajukan untuk tanpa biaya dulu. Betul, ya seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan kelima, jika ada saudara kandung tapi beda jenjang atau mungkin di jenjang yang sama hanya beda kelas, apakah juga tetap wajib membuat atau bisa digabung jadi satu? Tetap harus membuat. Jadi meskipun di sini ada kakak beradiknya ada 3 atau berapapun, tetap harus membuka rekening. Karena kenapa? Pendebitan itu berdasarkan nama siswa, nomor nih siswa, kelas berapa, jenjang apa. Itu detail. Di data itu ada detail dan rupiahnya kan pasti masing-masing berbeda. Nah, itu yang kita akan memasukkan nomor rekeningnya berdasarkan nomor siswa tersebut. Karena kalau beda nama nanti mungkin susah juga Ibu untuk nanti
beda ya bentuk pelaporannya dan melakukan verifikasi datanya. Jadi tetap kalau Tetap mungkin kakak harus. beradik satu di kelas A, satu di kelas B, tetap harus membuka sendiri-sendiri karena data utama yang dipegang adalah nomor induk siswanya. Betul. Pertanyaan yang terakhir tadi juga sudah tersampaikan, apakah mendapat ATM? ATM dapat. Iya, begitu kita terbitkan buku tabungan pasti kita pesankan ATM. Gitu. Memang untuk jadi taplus anak ini kan memang spesial ya Bu ya. Kita harus pesan dulu nih pesan untuk taplus anak. Kurang lebih memang 2 minggu. Tapi nanti setelah jadi pasti kita setorkan ke pihak sekolah. Itu untuk diserahkan ke wali murid seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa meminta ATM ini di Bank BNI ya Bu ya. Karena begitu kita terbitkan buku tabungan ini, otomatis ATM ini sudah terkredit gitu. Jadi tidak bisa meminta ke pihak bank. Terima kasih. Untuk ATM ini sendiri nanti langsung diserahkan ke siswa atau pihak sekolah mungkin ada kebijakan lain? Melalui pihak sekolah Ibu. Iya, nanti kita melalui pihak sekolah. Ya. Kalau mungkin dari orang tua wali murid yang menginginkan ATM tersebut boleh menghubungi pihak sekolah. Jadi dari orang tua mengajukan surat kepada tempat keuangan Nusa Putra itu untuk dasar saya untuk menerbitkan untuk menyerahkan kartu ATM tersebut. Direkap, nanti saya akan masukkan semua siapa yang meminta, saya akan serahkan seperti itu. Karena kan pertimbangannya begini Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu kan sudah SMK nih, mestinya ada yang dari luar kota juga. Kendala untuk uang SPP ditransfer dari orang tua untuk masuk ke rekening anak tapi belum dipayahi di debit dipakai buat jajan. Nah itu nanti kan malah orang tuanya juga pasti marah ke kita, kenapa ada kartu ATM seperti itu. Harusnya kita menginginkan menyerahkan kartu ATM itu ke anak-anak. Cuma masalahnya nanti kalau pemakaiannya tidak pada tempat dan waktunya, itu yang masih kendala buat kita, nanti masalah buat anak-anak juga. Demikian sih. Jadi itu jadi alasan kenapa ATM kebijakan sekolah diserahkan Ya, setelah lulus atau mundur dari zona Nusa Putra. Iya, demikian beberapa pertanyaan yang terlontar dari orang tua atau wali siswa baru. Jika nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain, bisa disampaikan ke wali kelasnya dahulu, yang nanti juga akan kami sampaikan ke Bu Yolanda maupun Ibu Ferdiana. Semoga tayangan ini bisa membantu Bapak Ibu orang tua atau wali siswa baru dalam mendapatkan penjelasan tentang pembukaan rekening baru di BNI. Terima kasih Bu Yolanda, Bu Ferdiana atas kedatangannya dan penjelasannya. Selamat pagi, sukses untuk kita semua.